بسم الله الرحمن الرحيم زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Para jamaah Bapak Ibu yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah, tidak lupa pertama kali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak, yang zahir maupun yang batin, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat harta, terutama juga nikmat yang paling agung, dan ini merupakan nikmat yang paling mahal harganya di muka bumi ini. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah maka merupakan tanda Allah memberikan rahmat kasih sayangnya. Tandanya Allah memperhatikannya. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah menjadikan manusia yang hina menjadi mulia, manusia yang rendah menjadi tinggi derajatnya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kalau kita membaca surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi dengan keimanan ini, orang yang awalnya dulunya dia menjadi orang yang rendah, tidak ada nilainya di sisi Allah, maka dengan keimanannya menjadikan dia semakin tinggi derajatnya, semakin mulia di hadapan Allah dan seluruh makhluknya. Maka disinilah Allah mengatakan, janganlah kalian merasa lemah dan jangan bersedih hati, sebab kamu merupakan manusia yang paling tinggi derajatnya kalau kamu mau beriman. Jadi dengan keimanan inilah bisa mengangkat kita menjadi derajat yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para jamaah, dengan keimanan inilah kita menjadi orang yang diakui keimanan kita. Dan juga kita dikatakan sebagai orang yang paling takut kepada Allah kalau itu kita beriman kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi dengan keimanan inilah Allah telah menyatakan termasuk orang-orang yang paling takut kepada Allah, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang senantiasa dia akan betul-betul menjadi orang yang paling beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat, dan itulah diakui keimanannya oleh Allah. Ulaika wal mu'minuna haqqan. Itu orang mukmin yang sebenar-benarnya. Dan beruntunglah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dengan keimanan dan keislaman kita ini, kita akan mendapatkan apa? Kabar gembira. Dapat ampunan dari Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah nanti pada hari kiamat, dan akan dijamin masuk surga. Makanya Allah Ta'ala mengatakan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-4 Allah Ta'ala menyatakan, itulah orang-orang yang mukmin yang sebenarnya, mereka mendapatkan ampunan, derajat yang tinggi dan pahala yang besar nanti pada hari kiamat, mendapatkan rezeki yang banyak,
artinya surga. Bahkan Allah sendiri menyatakan secara jelas bahwa orang yang beriman itu akan dijanjikan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang sungai itu dialirkan dari surga Firdaus menuju surga yang paling bawah. Sumbernya surga adalah di Jannatul Firdaus. Allah Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, surat yang kedua, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ila akhir ayat. Beri kabar gembira bagi siapa? Mereka yang beriman. Jadi orang yang beriman itu mendapatkan kabar gembira dari Allah secara langsung. Mereka akan mendapatkan jannah yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai, penuh dengan kebun, penuh dengan berbagai makanan, minuman, dan juga fasilitas yang apa yang dia inginkan ada semuanya. Bahkan pasangan-pasangan berupa bidadari-bidadari yang cantik jelita akan diberikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang beriman semasa hidupnya dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka disitulah Allah memuliakan juga bagi orang yang beriman. Karena beriman bukan kenikmatan yang sangat mahal. Sangat mahal. Apabila digadaikan dengan apapun tidak ada artinya. Dengan dunia dan seisinya pun, kalau dibandingkan dengan keimanan, maka keimanan jauh lebih baik, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Apapun yang dikumpulkan oleh manusia di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keimanan. Makanya Allah tunjukkan di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-58. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Apa kata Allah? Katakan Muhammad kepada umatmu atas karunia yang Allah berikan dan rahmatnya. Jadi karunia di sini fadlullah adalah yaitu al-iman wal Islam. Jadi ketika orang memiliki keimanan, memiliki Islam, bisa taat tunduk patuh kepada Allah, dan juga diberi oleh Allah kelebihan rahmatnya, yaitu apa? Pemahaman Al-Quran. Bisa memahami Islam, Al-Quran dengan benar. Itu kata Allah jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan semuanya. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang diberi keimanan, diberi pemahaman Al-Quran, itu adalah orang yang paling baik hidupnya dibandingkan orang yang paling berharta di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang paling kaya, itu jauh lebih rendah daripada orang mukmin. Jadi artinya orang yang beriman adalah orang yang paling kaya, orang yang paling mulia, orang yang paling baik kehidupan di dunia ini. Masya Allah. Itu sanjungan dari Allah. Jadi Allah tidak akan pernah melihat hambanya itu dari persoalan-persoalan duniawi, baik itu fisik, rupa, wajah, kulit, apapun harta, jabatan, kekuasaan, ketenaran, popularitas, status sosial, itu tidak penting bagi Allah. Yang bernilai di sisi Allah itu apa? Iman dan takwa, iman dan amal solih. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah sekali-kali tidak akan pernah melihat, memandang, menilai hambanya itu dari sisi duniawi. Meskipun dia orang kaya, meskipun dia itu orang yang tampan, ya. Tapi kalau dia tidak beriman, kalau dia kafir kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau taat kepada Allah, nggak ada nilainya. Contoh siapa? Kita lihat Fir'aun. Fir'aun punya kekuasaan, Fir'aun punya jabatan, tampan putih lagi Fir'aun, ya. Kurang apa lagi Fir'aun? Tapi hidupnya menjadi contoh bagi seluruh umat dan manusia sepanjang zaman bahwa Fir'aun hidupnya terlaknat.
Hidupnya apa? Terlaknat, hina, mati di atas kekafiran karena menolak dakwah tauhid Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat Raja Namrud punya kekuasaan juga, mati dalam kehinaan, mati dalam kesengsaraan. Jadi diabadikan di dalam Al-Quran semuanya ada. Kita lihat sebagaimana juga Qarun yang berharta, orang apa lagi hartanya? Sampai perbendaraan kuncinya itu bisa dibawa 10 bodyguard yang besar-besar, gede-gede, perkasa-perkasa. Tapi kita lihat akhir kehidupannya seperti apa? Ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi dalam kondisi yang hina dina. Kita lihat juga Haman sebagai menterinya punya jabatan dekat dengan Fir'aun, tapi kematian mereka hina. Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan masih banyak contoh-contoh yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika mereka tidak punya keimanan, maka Allah hinakan akhir kehidupan mereka. Nas'alullah al-afiyah wa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kita minta kepada Allah keimanan agar dikokohkan, agar dikuatkan dalam diri kita, bahkan sampai ajal kematian kita pun tetap dalam kondisi kita beriman, kita berada dalam keimanan, berada dalam keislaman. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah nikmat yang paling luar biasa yang harus kita syukuri para jamaah. Meskipun kehidupan kita ini tidak sebaik mereka, meskipun dalam hal apapun kita tidak semulia mereka dalam pandangan manusia. Mungkin manusia menilai orang yang dikatakan mulia adalah mereka yang punya apa? Harta, yang punya jabatan, yang punya popularitas, status sosialnya tinggi, mungkin terkenal di masyarakat. Itu pandangan manusia. Pandangan manusia. Dan pandangan manusia itu tidak abadi. Sedangkan pandangan Allah abadi. Penilaian Allah itu terus menerus, dan itu sampai hari kiamat, bahkan dibawa sampai ke akhirat di surganya Allah Ta'ala. Kita lihat sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nazi'at, yang dimana Allah Ta'ala sudah jelas menyatakan surat yang ke-79, ayat yang di akhir-akhir dikatakan 38 sampai 42. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idim musfirah, dhahikatum mustabshirah, wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabar, tarhaquha qatar, ulaika humul kafaratul fajar. Kalau kita perhatikan ayat ini para jamaah Bapak Ibu, ini perbedaan yang signifikan jelas. Bagaimana keadaan atau ihwal yang dimana ketika nanti mereka setelah dibangkitkan, kemudian digelandang ke padang mahsyar, apa yang terjadi? Tampaklah orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang yang semasa hidupnya mereka mentaati Allah dan Rasulnya, mengamalkan syariatnya, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Dan mereka yang semasa hidupnya tidak pernah mengenal Allah, tidak mau mentaati Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Orang yang seperti ini tampak nanti di mana? Akan ditampilkan ketika dibangkitkan. Yaumul Qiyamah, mereka bangkit dari alam kubur, kemudian mereka digelandang ke padang mahsyar. Ketika mereka dibawa ke padang mahsyar, terlihat dari wajah mereka yang berbeda. Masya Allah. Apa perbedaan dari wajah-wajah mereka? Kalau kita katakan di sini, wajah orang-orang yang beriman itu kelihatan. Mereka bersinar, mereka bercahaya, mereka bergembira, mereka cerah. Mereka bisa tertawa-tawa, dhahikatum mustabsirah. Mereka tertawa, bergembira, senang riang. Kenapa? Karena Allah memberikan cahaya mulai ujung rambut sampai ujung kakinya. Masya Allah. Ini kelihatan orang mukmin, para jamaah Bapak Ibu, yang ketika dibangkitkan di Yaumul Qiyamah nanti,
Kemudian mereka dibawa ke padang mahsyar, mereka dengan membawa cahaya mulai ujung rambut sampai ujung kukunya. Kenapa? Kegembiraan yang mereka ungkapkan sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah. Allah membalas dengan balasan yang sebaik-baik balasan. Apa kata Allah Ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat yang 11? Qad ahsanallahu rizqan. Ya. Qad ahsanallahu rizqan. Allah telah memberikan sebaik-baik rezeki. Apa rezekinya? Jannah, surga. Orang itu kalau mau masuk surga, para jamaah itu dipacai dulu sama Allah. Mulai dari apa? Penampilannya. Mulai dari apa? Auranya sudah tampak. Itu kalau orang mau masuk surga, auranya sudah kelihatan. Dari wajahnya, tangannya, kakinya, seluruh badannya sudah kelihatan. Mereka bercahaya. Nah, cahaya itu didapatkan dari apa? Dari sujud mereka, dari rukuk mereka, dari ibadah sholat mereka, dari sedekah mereka, dari baca Quran mereka, dari belajar agama, mengaji, berdakwah, amal ma'ruf nahi munkar, berjihad, berbakti kepada orang tua, berpuasa dan yang lainnya. Semuanya menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Jelas para jamaah ibu, ini perbedaan ya. Perbedaan signifikan. Karena orang mukmin mereka betul-betul diakui sama Allah, makanya lebih baik, lebih mulia nanti di sisi Allah ketika pada hari kiamat. Mulai dari dibangkitkan dari alam kubur sampai mereka menuju ke padang mahsyar sudah kelihatan wajah orang-orang yang beriman. Wajah orang mukmin itu kelihatan para jamaah Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita beriman akan tampak nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan sama Allah, bercahaya semuanya. Bekas-bekas air wudhu kita, bekas sholat kita, bekas rukuk kita, bekas sujud kita, bekas baca Quran kita, bekas sedekah kita, puasa kita, ngaji kita, semua amal-amal kebajikan akan menjadi cahaya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong, syafaatmu, cahayamu di hadapan Allah dan seluruh makhluknya. Sebaliknya Al-Quran juga akan bisa menjadi pelaknat, penghujat bagi siapapun mereka yang semasa hidupnya tidak pernah mau berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayah, apa? Konsep dalam mengatur kehidupan dia sehari-hari. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Ta'ala ayat yang selanjutnya, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika hul kafaratul fajr. Sebaliknya kelompok yang mereka dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang muram, lesu, lemas, lemah, berdebu, tidak bercahaya, muram, gelap gulita. Wajah-wajah yang seperti ini kelihatan tertutup debu, tidak ada sedikit pun cahaya yang keluar dari wajahnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada cahaya. Sama sekali tidak ada cahaya. Kenapa? Karena semasa hidup mereka orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Tidak mau diatur sama Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mengerjakan kebajikan. Disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa nggak mau puasa, disuruh ngaji, belajar agama nggak mau menuntut ilmu. Al-Quran sudah ada, hidayah sudah ada, tapi mereka mengabaikan. Mereka seakan menutup telinga mereka. Ya sudah, sama Allah katakan, wa idza nasita fid dunya qad nasitu fi hadza yaumil qiyamah. Ketika kamu melupakan aku di dunia, maka aku akan melupakan saat ini, hari ini di akhirat. Allah melupakan siapapun yang melupakannya di dunia. Allah Ta'ala sudah menjelaskan, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan sekali-kali menjadi orang yang seakan-akan kamu lupa kepada Allah. Ini peringatan keras ya Bapak Ibu ya.
Pada siapapun, jangan sekali-kali kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga nanti Allah akan melupakan dirimu. Kamu minta istri dikasih, kamu minta anak dikasih, kamu minta mobil dikasih, minta motor dikasih, minta pekerjaan dikasih, minta apapun dikasih sama Allah. Apa yang terjadi? Apa timbal baliknya? Apa balasannya? Kamu lupa kepada Allah. Kamu tinggalkan ibadah, kamu tinggalkan sholat. Kamu lebih senang berfoya-foya, bersantai-santai. Ketika ada panggilan azan hayya 'alas shalah, sana kamu tutup telinga kamu. Ya sudah, kata Allah, hari ini aku akan lupa kepadamu. Kemudian mereka diseret ke dalam neraka. Itulah balasan orang-orang yang kafir semasa hidupnya yang tidak pernah mengenal Allah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن